dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Maka dari bagian ini, Tuhan mengingatkan Kain, supaya Kain berkuasa atas dosa yang sudah mengintip di depan pintu hatinya. Kalau dia tidak mawas diri, dan dia tetap bersekukuh dengan suasana hati dan pikirannya yang kacau itu, maka dia akan terjerembab, jerumus di dalamnya, dan menghancurkan kehidupannya. Maka dengan ini sekali lagi, kuasa menguasai dosa. Ada kekuatan dan kuasa daripada Allah istimewa kepada anak-anaknya untuk dapat menaklukkan, mengontrol dosa-dosa yang terus-menerus mengintai mereka. Bukan karena kekuatan mereka dari dalam, tetapi karena Roh Kudus yang Tuhan telah meteraikan di dalam hati dan kehidupan. Dengan Roh Kudus itulah mereka diberi kekuatan untuk dapat mengontrol, menaklukkan akan semua tipu muslihat daripada dosa, kuasa gelap, dan kedagingan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memperhatikan secara spesifik ayat-ayat yang sudah kita baca, teristimewa di bawah satu tema yang sudah saya katakan tadi. Kain di dalam teks-teks yang kita baca adalah seorang petani. Kemudian dia mempersembahkan hasil dari pertaniannya. Habel adalah seorang gembala. Kemudian dia mempersembahkan hasil gembalaannya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan, ada pembeda. Yang satu tidak diterima, persembahan Kain tidak diterima, tetapi persembahan daripada Habel diterima oleh Tuhan. Saudara, bahkan kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat yang tadi, dikatakan yang berinisiatif atau setidaknya dikatakan yang mula-mula mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah Kain. Itu jelas dikatakan kepada kita di dalam ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lalu ayat keempat diikuti oleh adiknya, yaitu Habel. Tetapi kenapa yang punya inisiatif tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan yang kemudian mempersembahkan itu yang diterima oleh Tuhan? Ada apa di baliknya? Apa yang menyebabkan semua itu bisa terjadi? Karena apa yang diterima dan tidak diterima oleh Tuhan ini secara tak langsung menjadi pemicu daripada pembunuhan Habel oleh kakaknya, yaitu Kain. Itu sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Karena kalau kita pikir, mungkin saja karena Kain mempersembahkan hasil pertanian, lalu Tuhan tidak menerimanya. Benarkah? Tetapi ayat mengatakan kepada kita, harusnya kalau dari sisi itu saja tidak cukup kuat untuk kita mempunyai andil dan landasan bahwa persembahan Kain karena membawa hasil pertanian bukan hasil darah, bukan korban persembahan bentuk darah, lalu ditolak. Ingatlah, waktu firman Tuhan ini disampaikan, belum ada ketentuan hukum Taurat bahwa setiap mempersembahkan kepada Tuhan harus mempersembahkan korban yang nanti ada darah. Belum. Itu jauh kemudian. Tetapi dalam konteks ini, apa sebab korban Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan korban daripada Habel diterima oleh Tuhan? Ayat itu secara eksplisit menjawab kepada kita, walaupun nanti kita kalau membaca seluruh kitab suci, di dalam surat Ibrani juga disampaikan, oleh karena iman, Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Allah, lalu Allah menerimanya. Tetapi bagaimana dengan teks yang kita baca? Apakah ada jawaban? Saya beritahu kepada saudara, ada dua hal dari teks yang kita baca menjadi jawaban kunci, mengapa persembahan daripada Habel diterima, lalu persembahan daripada Kain ditolak oleh Tuhan. Yang pertama, bukan karena jenis persembahan, tetapi sikap hati. Kain memang mempersembahkan kepada Tuhan. Bahkan dia yang pertama mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi bagaimana sikap hati Kain yang nanti juga terwujud di dalam persembahan yang dia beri kepada Tuhan? Di dalam ayat itu dikatakan, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil kebunnya, hasil pertaniannya. Mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebagian. Tapi saudara perhatikan, membandingkan dengan apa yang diberi oleh Habel di ayat yang keempat. Itu perbedaan signifikan antara sikap hati daripada Habel dan juga Kain. Memang dia berinisiatif, tetapi motivasinya lain. Hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka di dalam tulisan itu tidak ditulis dia mempersembahkan yang terbaik dari hasil pertaniannya, dari hasil tanahnya, tetapi sebagian dari hasil. Nah, ada yang terbaik. Saudara perhatikan waktu ayat 4 mengatakan Habel memberi persembahan. Dia memberi persembahan dari yang sulung. Bahkan dari lemak-lemak persembahannya itu kepada Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Tuhan tidak bermaksud untuk menolak karena dia membawa hasil pertanian. Tetapi engkau membawa itu. Kenapa engkau tidak punya sikap hati yang betul, yang beres kepada Tuhan? Apakah engkau melihat persembahanmu itu hanya sebatas rutinitas?
dan formalitas, dan hanya sebatas satu kebiasaan, bahkan engkau menganggap itu sebagai kewajiban engkau beri kepada Tuhan, atau itu datang dari hati yang bersyukur kepada Allah, itu datang dari motivasi yang betul-betul berserah kepada Tuhan, bukan untuk mencari imbal hasil, imbal balas dengan Tuhan. Bukan begitu. Kain terjebak di dalam hati yang demikian. Harusnya dia tidak punya demikian. Tetapi faktanya demikian adanya. Ini dikelirkan lagi di dalam surat Ibrani. Ibrani mengatakan bahwa karena iman, Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Allah dan diterima. Kalau karena iman, Habel mempersembahkan, lalu diterima. Maka sekarang kontrasnya, Habel mempersembahkan itu demikian. Kain mempersembahkan korbannya bukan karena iman kepada Tuhan, tapi ada yang lain daripada itu. Dan karena dia dengan motivasi dan hati yang lain, maka Tuhan tak mungkin terima. Tuhan hanya menerima persembahan yang datang dari hati, yang datang dari iman, yang datang dari syukur kepada Tuhan, yang datang karena tahu siapa yang menerima persembahan itu. Itu perbedaannya. Sekali lagi, bukan karena jenis persembahannya, karena saat persembahan ini diberi, tidak ada tuntutan daripada Tuhan harus mempersembahkan korban binatang. Tetapi yang menjadi poin penting yang pertama, bagaimana sikap hati, bagaimana iman yang dimiliki oleh Kain dan Habel. Itu pembedanya. Lalu yang kedua, secara eksplisit dikatakan Habel mempersembahkan anak-anak sulung dari kambing dombanya. Sama ketika dikatakan Kain juga mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Lalu Habel mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya. Jadi Kain mempersembahkan bukan hanya satu, tapi sebagian. Sedangkan Habel juga mempersembahkan bukan hanya satu hewan, tapi sebagian. Tapi pembeda utamanya, Kain mempersembahkan sebagian, tapi bukan yang terbaik. Habel mempersembahkan sebagian, itu yang sulung. Yang sulung itu adalah yang pertama. Dan ditambah lagi dikatakan lemak-lemaknya, itu yang dia persembahkan kepada Allah. Jadi bukan sembarang persembahan, tapi itu adalah persembahan yang terbaik. Dia beri kepada Allah. Yang pertama dan yang terbaik, itu yang dia beri kepada Allah. Jadi setelah sikap hati, motivasi, dan berdasarkan iman yang benar, lalu membawa pada tindakan yang benar. Jadi bukan hanya istilah dalam gereja sebagai ortodoksi, tetapi bukan hanya sebatas ortodoks, tetapi juga sekaligus menjadi ortopraksi di dalamnya. Jadi saudara yang kekasihi dalam Tuhan, kita perlu memperhatikan hal yang semacam ini. Supaya bukan hanya kemuliaan berdasarkan mulut, melainkan lebih daripada itu, bagaimana dalam tindakan secara praktis, memang betul-betul mempermuliakan Allah. Ini yang dilakukan oleh Habel. Dia setelah punya sikap iman, lalu dia memberi yang terbaik kepada Allah. Dalam bahasa kita, mungkin waktu kita baca, yang sulung dari kambing domba, lalu kemudian ada tambahan dari lemak-lemaknya, itu yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu hal yang biasa. Tetapi dalam konsep teologi, dalam konsep konteks di mana ayat ini dipakai, ini menekankan dua hal yang saya katakan tadi. Yang menjadi keperkasaan daripada semua yang dimilikinya, plus yang terbaik daripada yang dia punya, itu yang dia beri kepada Allah. Dia tidak memberi yang biasa-biasa saja, tetapi dia beri dari yang terbaik yang dia punyai. Yang sulung itu penting. Yesus datang sebagai yang sulung, anak yang sulung dari anak Maria. Lalu kita memperhatikan di dalam konteks pada zaman itu, yang sulung itu memegang peranan penting. Segala hal berkaitan dengan warisan, kehormatan itu diturunkan kepada yang sulung. Dan sekarang yang sulung yang diberi oleh Habel kepada Tuhan. Dan plus lemak-lemak dari yang sulung yang terbaik. Karena lemak itu gambaran daripada kemakmuran dan kemuliaan yang Tuhan beri kepada seseorang. Itu maksudnya. Lalu waktu dikatakan begitu dalam kitab suci, maka kita harus menangkap pesan penting daripadanya. Dua hal setidaknya tadi saya sudah katakan. Yang pertama-tama dari yang dimiliki oleh Habel itu yang dia persembahkan kepada Allah. Yang terbaik yang dimiliki daripada Habel itu yang dia beri kepada Allah. Ini tidak dicantum ketika Kain mempersembahkan hasil pertaniannya, hasil tanahnya kepada Tuhan. Itu ada yang berbeda. Dalam terjemahan yang mungkin kita tidak terlalu melihat itu, tetapi ada pembeda signifikan daripada korban persembahan. Bukan hanya masalah hati, tetapi prakteknya juga menjadi pembeda utama. Dua hal itu menyebabkan mengapa korban daripada Kain ditolak, lalu korban daripada Habel diterima oleh Tuhan. Lalu saudara, karena korban daripada Habel diterima, lalu Kain ditolak, sebagai yang kakak dia menjadi cemburu. Dia menjadi panas hati. Bahkan dikatakan di dalam teks itu menjadi sangat
marah. Sebenarnya dalam teks lain, bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Cain became very angry and his expression was downcast. Dia begitu penuh dengan amarah. Lalu dia menjadi sangat muram. Dan di dalam hal semacam itulah tadi Tuhan sampaikan firman-Nya kepada Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri lagi? Jika engkau berbuat baik, harusnya engkau bisa melihat sisi yang lain. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada 3 step reaksi daripada Kain. Yang pertama, hati menjadi sangat panas dan muka menjadi muram. Hatinya panas. Panas bukan sekedar kepanasan biasa, tapi ini sebenarnya dipenuhi dengan amarah yang tak terbendung tentunya. Lalu terekspresi melalui wajah. Wajahnya muram, masam, menjadi tidak enak dipandang. Saudara, kalau orang lagi bahagia, waktu dia tersenyum, orang bisa memahami mukanya bahagia. Tapi waktu seseorang lagi marah, lalu dia tidak bisa mengontrol emosinya, pasti sangat kelihatan dari raut wajahnya dia sedang marah. Waktu saya senyum begini, sudah perhatikan. Ada sesuatu yang baik, berarti saya tidak sedang marah. Tapi waktu saya menunjukkan muka muram, ya saya tidak sedang marah. Makanya agak susah untuk menunjukkannya. Tapi kalau saya bisa tunjukkan itu dalam kemarahan, saudara akan lihat, wah ini adik atau setan. Coba saudara perhatikan, saat sedang hati dan pikiran damai, wah senyumnya lebar, terpancar, dan itu juga terrespon kepada orang lain. Waktu kita tersenyum, orang lain bisa membalasnya. Tetapi ketika hati tidak baik-baik, bukan hanya tidak baik-baik, tapi dipenuhi dengan kemarahan, mukanya penuh dengan, ya saudara bisa paham, kalau lagi marah seperti apa. Dari raut wajah aja akan kelihatan orang ini sedang marah atau tidak. Dan Kain bukan hanya sedang marah, tetapi itu sekaligus dia munculkan dalam ekspresi mukanya. Ini adalah reaksi pertama dari Kain. Sebenarnya kita perlu belajar dari hal ini. Ketika ada sesuatu yang datang kepada kita dari luar, mari kita belajar untuk meresponinya dengan bijak, bukan reaktif. Reaktif itu ada sesuatu yang datang, langsung kita sebagai insan manusia yang secara alami membalas respon yang datang dari luar itu. Misalkan, kalau orang marah kepada kita, nadanya tinggi, lalu kita langsung jawab dengan nada tinggi. Itu reaktif. Waktu orang katakanlah memaki kita, kalau kita tidak mengetahui dengan sungguh-sungguh identitas kita, kita bisa membalas orang itu. Kau enak aja, ngapain kau maki? Saya akan balas engkau. Kalau orang pelototi di perjalanan, mungkin di jalan ada panas-panas, lalu orang lihat, dia bel-bel kita, klakson-klakson kita. Lalu, kalau tidak ingat identitas kita juga akan balas. Kenapa kau bel-bel begitu? Ada masalah apa? Itu reaktif. Jadi tindakan kita ditentukan oleh tindakan orang lain. Hati-hati yang seperti ini. Ini yang terjadi pada Kain. Pada akhirnya dia terjebak di dalamnya, menghancurkan kehidupannya. Ada berapa banyak orang yang sebenarnya tidak merencanakan kejahatan, tetapi karena tidak bisa kendalikan emosinya, dia jatuh di dalam perangkap itu, lalu pada akhirnya ada di penjara. Kami melayani 2 lapas yang ada di kabupaten sini dan di kabupaten sebelah. Dan kasusnya bermacam-macam. Ada kasus yang sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya. Tetapi karena tak bisa menahan emosi, pada akhirnya terjebak di dalamnya, jatuh di dalamnya. Setelah jatuh, sekarang harus dibina di lapas. Ya, itu adalah yang ekstrim. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari banyak kali demikian kita. Tapi di sini kita belajar supaya tidak reaktif, tetapi meresponi dengan bijak setiap peristiwa yang datang kepada kita. Kalau ada orang yang pelototi kita di jalan, bahkan mungkin ada orang yang bisa mati kita. Tanya istri saya pernah mengalami itu. Tapi ya sudahlah, ngapain saya pikirkan. Dia maki, saya pikir saya tidak salah juga. Tapi mungkin karena dia terganggu dengan perjalanannya, lalu dia mungkin lagi, otaknya lagi tidak bagus, dia maki saya pakai bahasa daerah. Kalau seandainya saya reaktif dengan itu, kurang ajar loh. Kenapa aku maki? Jadi panjang persoalannya. Ini contoh sederhana, saya tidak maksud itu lebih baik. Tapi maksudnya, mari kita melihat segala sesuatu itu bukan berdasarkan apa yang datang lalu kita langsung mereaksikan. Tapi meresponinya dengan bijaksana. Bijaksanalah dengan hal ini. Karena ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Jangan seperti Kain. Tuhan sudah peringatkan, tapi dia tak mau diperingatkan oleh Tuhan. Setelah dia reaksi yang pertama, dia lanjut pada yang kedua.
dia ajak Habel ke padang. Padang itu tempat tersembunyi, tempat sunyi, tempat yang tidak ada orang. Supaya perbuatan dosanya, kejahatannya itu tidak dilihat. Memang di mana-mana kejahatan itu selalu bertindak di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat tersembunyi. Dan ini adalah gambaran yang dilakukan oleh Kain kepada Habel. Dia ngajak, marilah kita pergi ke padang. Lalu sampai di padang, dia mengeksekusi sesuai dengan rencananya. Ini sudah pembunuhan berencana. Karena tidak ujuk-ujuk dia langsung bunuh. Dia udah pikirin untuk bagaimana menghabisi adiknya. Adiknya loh. Bukan orang lain. Kepada adiknya pun dia memperlakukan itu. Tapi sekarang kita bertanya, kok Habel mau-maunya ya? Udah tahu kakaknya seperti itu. Kenapa mau? Saya kasih tahu 3 alasan kepada saudara. Yang pertama, sebagai seorang adik, dia percaya kepada kakaknya. Dia hormat kepada kakaknya. Saudara pasti merasakan itu. Saya yang sulung, saya paham itu. Saya paham itu waktu masih anak-anak. Waktu masih dulu ya, saya sudah agak besar, lalu ada adik-adik. Saudara yang sulung pasti memahami, atau yang lebih kakak. Walaupun salah, kalau udah bertitah kepada adik, adik bisa gemetaran itu. Tidak ikut nanti kena hajar. Ya ikut sajalah. Saya bisa memahami itu. Jadi dia melihat kakaknya. Saya pikir Habel berpikir, kakaknya tidak mungkin sampai bunuh. Kalaupun dipukuli ya mau bagaimana lagi. Tapi ternyata di luar ekspektasi. Tetapi poinnya, karena dia melihat itu adalah kakaknya. Dia memandang Kain sebagai kakaknya. Ini ada ikatan yang kuat sebagai seorang adik kepada seorang kakak. Tidak mudah loh. Dan Habel mengikuti bukan karena dia sepakat dengan Kain sebenarnya. Tetapi dari sisi yang lain, dia hormat kepada kakaknya. Dia menghargai kakaknya. Bahkan ada juga rasa takut kepada kakaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kain menggunakan pendekatan manipulatif. Dan juga ya boleh dikatakan munafik. Dengan pendekatan ini, maka bisa aja di depan Tuhan tadi dia murung, penuh dengan amarah. Ketika di depan adiknya, dia mencoba agak lebih soft, lebih lembut, supaya adiknya bisa ikut. Walaupun hatinya sedang berkecamuk, tetapi dia berusaha. Ayo adik, kita ke sana. Ya nadanya agak diturunin. Supaya adiknya tidak gemetaran langsung di situ. Ini sikap manipulatif dari perencanaan kejahatan daripada Kain. Untuk mencapai tujuannya, dia berusaha untuk menyesuaikan suasana hatinya dan ekspresinya, walaupun sebenarnya lagi panas hati betul. Tetapi demi tujuan, dia melakukan itu. Lalu yang ketiga, selain respeknya seorang Habel kepada kakaknya, lalu selain sikap manipulatif daripada Kain, Habel saya mengamati berdasarkan ayat-ayat, sebagai seorang yang beriman, cukup polos untuk dibodohi. Cukup polos untuk diajak, apalagi ya dengan kata-kata yang meyakinkan. Nah pada akhirnya terjebak di situ. Saya tak mengatakan bahwa orang beriman itu bodoh, bukan. Tapi banyak kali karena orang yang beriman itu pada akhirnya dia tahu kehidupannya begitu. Dan dia berpikir orang akan sama seperti apa yang dia pikir dan apa yang dia alami. Dan kalau tidak mawas diri, kita bisa terjebak di dalamnya. Ini hati-hati. Kita pikir, dia sama dengan saya. Saya contohkan ini. Wah dia baik kok. Kenapa dia baik? Karena saya baik. Jadi perbandingannya adalah dirinya yang baik, dan dia melihat orang lain juga baik. Pada akhirnya, orang yang jahat yang berpura-pura baik, memakai kesempatan seperti itu untuk menghancurkannya. Ini yang terjadi pada Habel. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa kita harus bodoh supaya kelihatan oke di depan orang lain. Tetapi sebagai orang beriman, iman harus ditambah dengan hikmat dan bijaksana. Hikmat bisa didapat baik pengalaman pribadi, tetapi juga bisa didapat dengan terus belajar, terus mendalami akan hikmat itu. Karena firman Tuhan bilang, kalau engkau kekurangan hikmat, mintalah daripada Tuhan. Dan hal seperti ini. Saya perhatikan ada satu ibu. Ibu ini sudah beberapa kali dibohongi, ditipu. Ibu ini, saya perhatikan hidupnya berkaitan dengan Tuhan cukup dekat. Tetapi ada satu orang, dan orang ini pintar untuk bisa, bagaimana caranya, bisa aja untuk nanti sampai pada satu titik, ibu ini mengiyakan apa yang dia inginkan. Padahal udah pernah ditipu. Tapi
Orang yang tidak baik ini menggunakan kepolosan dan kebaikan daripada ibu ini untuk mencapai keinginannya. Tentu dengan caranya. Orang yang jahat itu lihai dalam berkata-kata. Bahkan ketika dia mengatakan kebohongan, sulit untuk membedakan dia berbohong atau dia sedang berkata jujur. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa dengan kebohongan, waktu ngomong satu kebohongan, itu langsung dilihat, oh kamu bohongnya, tidak boleh bohong. Ketahuan. Itu ilmu yang sudah biasa di dunia sana. Dan saya harap kita di dalam sini tidak. Tapi mari kita belajar supaya ketika melihat begitu dengan hikmat daripada Tuhan, kita bisa membedakan. Ada filter di dalam kita sehingga kita tidak segampang mereka pikir untuk menjatuhkan, menghancurkan kita. Karena kita, ya bahasa lebih softnya, karena kita polos. Hati-hati dengan yang seperti ini. Saya melihat ada indikasi itu berdasarkan penafsiran saya berkaitan dengan bagaimana Habel bisa mengikuti perkataan Kain untuk pergi ke padang. Karena harusnya dia udah pikir, kok ke padang? Kenapa enggak ke tempat yang lebih oke, kok ke padang? Sedangkan Habel ini adalah seorang gembala. Sebagai seorang gembala, dia tahu medan padang itu seperti apa. Di sana enggak ada orang. Lalu Habel, sebagai seorang adik, dia udah tahu enggak mungkin dia kuat kepada kakaknya. Yang pertama, secara fisik mungkin dia udah lemah, lebih lemah daripada kakaknya. Yang kedua, secara psikis, dia tidak mungkin melawan kakaknya, tidak berani. Coba perhatikan, ada kakak yang agak kecil aja badannya, lalu ada adik yang besar badannya. Tapi ketika ini sama kakaknya, dihajar sama kakaknya, walaupun adiknya agak besar badan, tidak berani juga dia sama kakaknya. Karena psikis tadi, tekanan itu ada. Tapi kita memperhatikan Habel. 3 hal tadi saya sudah katakan. Yang pertama, dia percaya kepada kakaknya tidak mungkin sampai mencelakakan dia seperti yang terjadi itu. Karena dia kakaknya, masa kakaknya buat begitu kepada adiknya. Lalu yang kedua, selain respect juga, sikap manipulasi daripada Kain. Dan yang ketiga, kepolosan iman itu juga membawa Habel pada kematian. 3 hal itu menjadi kemungkinan sampailah Habel mengiyakan perkataan kakaknya untuk pergi ke padang. Lalu terjadilah peristiwa Habel dibunuh oleh kakaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga ini adalah aksi terakhir daripada Kain untuk mencapai rencana awalnya. Yang pertama, hatinya panas, mukanya muram. Lalu yang kedua, dia ngajak adiknya untuk pergi ke padang. Setelah sampai di padang, dia melakukan aksinya, dia bunuh adiknya. Ini adalah kasus pembunuhan pertama di dunia kepada manusia. Dan kasus ini terjadi bukan dari orang yang tidak kenal Habel. Bukan. Kakak kandungnya. Dari rahim yang sama. Dari papa yang sama. Hidup dari kecil. Bareng-bareng mainnya. Sampai besar. Kakaknya bisa melakukan itu kepada adiknya. Hanya karena persoalan persembahan tidak diterima, lalu hatinya panas. Mukanya muram. Lalu dia tidak bisa kendalikan ini. Pada akhirnya menghancurkan semuanya. Saudara pikirkan. Dari sini kita bisa melihat dosa begitu akut dan memporak-poranda kehidupan dan tatanan manusia. Bahkan saudara kandung pun bisa mencelakakan saudaranya sendiri. Bukankah itu mengerikan? Dan ini terjadi bukan ribuan tahun setelah manusia berdosa. Bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Ini terjadi langsung pada anak-anak dari Adam dan Hawa. Jadi betapa rentannya manusia jatuh dalam dosa. Dan dosa yang diperlakukan oleh manusia ini, dosanya tak main-main. Karena dari situ kita harus belajar banyak hal. Tapi sebelum saya sampaikan kepada apa yang harus kita lakukan dengan itu, kita perhatikan, dari mata dan telinga turun ke hati, dari hati muncullah tindakan. Karena itu, jagalah mata dan telinga dengan penuh kewaspadaan. Jagalah hati dan pikiran supaya tetap bersih, tidak dicampur aduk, tidak dikontaminasi dengan hal-hal yang dari dunia ini. Jaga itu, karena aset terpenting yang Tuhan beri datangnya dari sini dan dari sini. Kalau ini beres, semua jadi baik. Tapi kalau pikiran kacau, hati kacau, semua jadi kacau. Saudara coba perhatikan masing-masing kehidupan setiap hari. Coba kalau pikirannya lagi tidak bagus. Semua jadi tidak bagus. Yang salah, pasti salah. Yang benar, tetap disalahkan. Yang sudah bagus, dipikir tak bagus.
Ini hati-hati, hati-hati. Maka dari sisi lain saya pernah katakan, beri makan kepada otak dan kepada hati dengan gizi yang paling baik, dengan vitamin yang paling oke. Bukan vitamin sekedar makan minum saja secara jasmani, lebih daripada itu. Pikiran dan hati untuk beri makannya, beri makan dari yang tidak kelihatan juga, bukan hanya yang kelihatan. Yang kelihatan itu adalah makanan-makanan yang bagus. Jangan sering kasih gorengan. Jangan sering kasih lemak-lemak. Itu satu. Tapi sisi lain yang lebih tinggi daripada itu, yang tidak kelihatan, adalah pengajaran, perkataan. Hal-hal yang seperti itu harus beri kepada otak dengan begitu baik. Jangan kasih sampah-sampah sosmed. Saudara, sosmed itu penuh dengan sampah-sampah yang sebenarnya tidak bagus untuk otak dan untuk hati. Tetapi berapa banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini. Sehingga hampir setiap hari dia habiskan waktunya hanya untuk sosmed. Apalagi sosmed yang hanya tidak dalam. Bukan nonton podcast. Hanya nonton status orang yang hanya beberapa detik. Terus tangan begini. Tidak ada manfaat dari situ. Otak tidak belajar dengan baik. Otak tidak diberi asupan gizi yang dalam. Ya pada akhirnya otak kalau diginiin terus, dia akan menghancurkan kita yang menjadi pemiliknya. Hati-hati. Saya kasih tahu saudara tentang rahasia ini. Ini hal yang sangat penting. Saya tidak katakan kita tidak boleh main sosmed. Banyak belajar dari situ. Saya banyak belajar dari situ. Saudara pasti juga demikian. Tetapi, hati-hati. Untuk beri makan ini harus filter. Kasih yang terbaik. Dan saya beritahu, di antara yang terbaik, ada satu yang melebihi semuanya. Dia adalah yang terbaik dari yang terbaik. Yaitu firman Tuhan. Engkau beri makan setiap hari. Maka jiwa akan kuat. Pikiran akan kokoh. Hati akan kokoh. Pada akhirnya, perkataan-perkataan sampah. Dan apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang sampah-sampah itu, sulit untuk mempengaruhi pikiran dan hati kita. Karena kita mempunyai pegangan yang kuat. Punyailah itu. Punyailah itu. Itu dari sisi lain. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Saya beritahu kepada saudara, untuk mempunyai hal-hal ini, supaya kita ketika berhadapan dengan dosa, kita bisa kendalikan, kita bisa kontrol. Ayat itu mengatakan kepada Kain, kontrollah, kuasailah, supaya dosa itu tidak kuasai engkau. Karena hanya dua kemungkinan. Kalau bukan kita yang kuasai dosanya, dosa yang kuasai kita. Maka saudara pilih yang mana? Kita yang kuasai dosa, atau dosa itu yang kuasai kita. Tetapi saya kasih tahu 3 tips kepada saudara bagaimana caranya berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan ini untuk kita bisa taklukkan dosa. Kendalikan supaya dia tidak kuasai kita. Yang pertama, sadar dosa itu dekat dengan kita. Ini yang saya maksudkan, self-awareness. Penuh dengan kesadaran itu. Ingatlah bahwa dosa itu tak jauh dari kita. Ingat, Tuhan bilang kepada Kain, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Kata mengintip itu sama dengan berbaring sejenak, lalu sambil menunggu kesempatan kapan itu menerkam mangsanya. Ini gambaran pada hewan, pada binatang. Istimewa binatang-binatang buas yang ketika mereka mengintip, mereka tunduk, diam, senyap, tetapi ini mematikan sekali. Sudah perhatikan harimau, kucing, lalu singa, atau apa saja yang seperti itu. Waktu mereka mau nangkap mangsa, mereka tidak mungkin jalan. Hei, aku ada di sini. Oh, mangsanya udah tahu pasti kabur. Tapi biasanya mereka akan mengendap, mengintip. Jalan pun pelan-pelan. Usahanya supaya bagaimana caranya si mangsanya tidak tahu bahwa dia ada dekat. Makin dekat. Mangsanya dia lihat, oh tidak ada. Dia makin dekat lagi. Dia lihat kesempatan yang terbaik. Menurut instingnya, susah untuk meleset. Dia dengan kecepatan tinggi langsung menerkam. Tidak sempat si mangsanya untuk lari. Dia udah ada dalam genggaman sang predator itu. Seperti itu. Dan kata itu dipakai di dalam ayat ini. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Bukan di depan pintu seperti ini. Di depan pintu hatimu, hai Kain. Dosa itu sudah mengintip engkau. Perhatikan. Dosa tidak jauh dari kita. Dosa tidak jauh. Kita perlu sadar. Kesadaran ini membuat kita lebih mawas diri, lebih waspada, dan tidak mudah terjebak di dalam. Saya tidak katakan bahwa kita sempurna sama sekali, tidak boleh berbuat dosa. Memang Tuhan menuntut begitu. Tapi siapa manusia yang bisa begitu? Saya pun tak mungkin. Tetapi kesadaran itu penting. Sehingga ketika kita sadar, kita langsung cepat-cepat kembali lagi. Cepat-cepat kembali lagi. Tapi orang seperti Kain, sudah sadar dia mau nyempung lagi di dalam. Dan ada banyak orang seperti ini. Udah tahu itu tidak bagus. Udah tahu itu dosa. Tapi tak mau tahu. Tapi firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara. Harus sadar dosa itu dekat dengan kita. Kesadaran ini penting sekali untuk menolong kita supaya kita bisa memitigasi, mengidentifikasi, oh ini tidak boleh. Kalau mungkin sempat terjebak, dia cepat-cepat untuk kembali. Ada satu pepatah kuno dari Tiongkok mengatakan, kenali musuhmu kalau engkau mau menang. Kita perlu kenali
dosa ini seperti apa, seluk-beluknya seperti apa. Dan kita tahu dia ada di sekeliling kita. Oh, jangan pikir, oh dia ada di sana. Dia dekat di sini. Di dalam saya. Di dalam saudara. Dia menunggu kesempatan untuk menghancurkan kita. Dia menggunakan segala daya. Dia menggunakan mata, menggunakan telinga, menggunakan mulut, bahkan dia merasuki otak. Kalau dia sampai ke situ, maka celakalah kita. Kain dikuasai, dikontrol oleh dosa. Bukan dia yang kontrol dosanya. Dia tidak taklukkan dosanya, tapi dia menaklukkan diri pada dosanya. Poin yang pertama sekali lagi. Kenali, harus penuh dengan kesadaran bahwa dosa itu dekat dengan kita. Ini penting. Lalu yang kedua, kendalikan keinginan dan emosi. Saudara, keinginan yang tidak sesuai dengan fakta, gap yang ada ini adalah ruang untuk kita kecewa, ruang untuk kita marah, ruang untuk kita kepahitan. Keinginannya tinggi, kenyataannya di bawah. Ada kekosongan. Kekosongan inilah yang menyebabkan Kain tidak bisa menerima. Harusnya aku yang diterima, aku yang sulung. Aku yang duluan. Kenapa Habel yang diterima? Dia lupa keinginannya terlalu tinggi. Tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan tindakannya. Harus sadar diri dong. Engkau inginnya ketinggian. Padahal engkau aksinya sedikit. Keinginan yang tidak terkontrol dan tidak terkendali. Menghancurkan Kain. Hari ini pun demikian. Bagaimana dengan keinginan kita? Dan ini berkaitan dengan emosi. Kalau kita tidak bisa kuasai emosi, berbahaya sekali. Dalam 1 detik saja kita bisa menghancurkan semua yang kita sudah bangun sebelumnya. Itu seperti itu. Sama seperti ada satu, itu saya lupa namanya, dibuatlah bagus-bagus. Waduh, indah sekali. Dan butuh proses untuk membuat itu. Kemudian dia ambil satu aja batang dari bawah, dia tarik. Satu batang itu menghancurkan keindahan yang dia sudah bangun begitu lama. Saudara mungkin tahu, saya lupa nama itu. Tapi seperti itu adanya. Bayangkan. Itulah kalau tidak bisa kuasai keinginan dan emosi. 2 hal itu penting. Keinginan sekaligus emosi. Emosi itu berkaitan dengan perasaan. Perasaan itu banyak. Kemarahan itu emosi. Kebahagiaan juga emosi. Dan banyak hal yang berkaitan dengan emosi. Tapi kita harus bisa kontrol supaya yang negatif-negatif itu dibuang. Kita kenakan yang positif aja. Ingat, harus kendalikan keinginan dan kendalikan emosi. Kalau tidak, apa yang kita sudah beli mahal, dalam sesaat kita hancurkan. HP mahal-mahal, beli iPhone, apalagi sekarang iPhone 17. Saking marahan dengan pasangan, lupa ada batu di depan, dibanting HP-nya, hancur. Waduh, berapa juta itu habis. Ya beli lagi, oke lah. Tapi, bayangkan yang seperti itu. Itu contoh sederhana. Mungkin ada banyak hal yang kita dipengaruhi oleh emosi, tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh emosi. Dan biasanya, keputusan yang diambil karena emosi, akhirnya adalah penyesalan. Sekali lagi, keputusan karena emosi, akhirnya adalah penyesalan. Seperti itu adanya. Jadi jangan sampai seperti itu. Apa yang dimulai dengan kemarahan, itu akan diakhiri dengan rasa malu dan penyesalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus. Ini kunci daripada semuanya. Kita harus beri diri supaya Tuhan pimpin. Biarkanlah kita dibentengi dengan kuasa Allah. Ingat, setiap orang Kristen yang sejati, di dalam orang itu, firman Tuhan katakan, bukan saya yang katakan. Ada Roh Kudus yang dimeteraikan oleh Allah bagi orang itu. Sadarlah, kalau betul-betul kita Kristen sejati, di dalam kita ada roh yang besar. Roh inilah yang bisa memampukan kita untuk kendalikan setiap keinginan dan emosi dan semua yang ada yang tidak sesuai dengan kehendak hati dia. Sadar. Kita harus dipimpin oleh roh itu. Waktu kita mungkin meluap, langsung ingat, Adi, ingat. Ada Roh Kudus di dalam hatimu. Waktu mulut cepat-cepat mau ceplos-ceplos sini sana. Adi, ingat. Engkau miliknya Roh Kudus. Engkau dipimpin oleh roh itu. Karena itu engkau tidak boleh sembarang. Perhatikan setiap tuturmu. Perhatikan setiap tingkah lakumu. Jangan sampai engkau menyakiti dia yang ada di dalammu. Selalulah seperti itu. Dan benteng daripada semua itu kuncinya. Doa, firman, taat. Doa, firman, taat. Kita harus punya koneksi dengan Tuhan melalui doa. Kita harus punya koneksi dengan Tuhan melalui firman-Nya. Gimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak baca, tidak merenungkan firman-Nya? Kita bilang kita merasa haus akan firman, tapi tak mau baca firman-Nya. Lalu satu ayat udah mulai nguap. Tapi waktu di depan sosmed, pegang HP berjam-jam, tak ada nguap-nguap. Sampai tengah-tengah malam tak nguap. Setelah itu mau baca firman Tuhan, baru satu ayat.
2 ayat. Aduh, sudah tidak mampu. Itu fakta. Itu fakta. Tapi sekarang kita harus mengatur ulang, menata ulang hal-hal yang tidak semestinya kita sebagai orang Kristen lakukan. Yang tadi saya katakan itu kejelekan. Buang. Kalau sudah tahu seperti itu, lepaskan. Supaya kita mempunyai kualitas hidup, supaya kita bisa berdampak bagi orang lain. Dimulai dari kita dong. Tak bisa kita mulai dari orang lain. Kau jadi duluan ya, saya nyusul. Tak bisa. Tuhan bilang engkau jadi berkat. Adi Jax engkau jadi berkat. Yang les engkau jadi berkat. Dan kita semua harus jadi berkat. Dan untuk jadi berkat dimulai dari tempat yang tersembunyi dong. Bukan dari orang lihat di depan. Bagaimana kehidupan pribadi kita itu menentukan orang lihat. Oh ini memang beda. Waktu kita berdoa kepada Tuhan tidak ada yang lihat. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat. Waktu kita membaca Alkitab. Kecuali kita ada grup seperti game atau kita lapor. Tapi kalau baca pribadi. Tapi saya harap harus punya. Dan sebagai orang Kristen jangan baca 1 ayat 1 hari. Aduh berapa lama habisnya. Saya kasih tahu saudara. Saudara baca 1 pasal saja 1 hari. Itu menghabiskan waktu 3 tahun lebih baru bisa habis selesai baca Alkitab. Baru 3 tahun lebih. Bisa selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Apalagi kalau 1 ayat. Tapi semua ini berkaitan dengan komitmen di awal. Setelah punya komitmen, bagaimana disiplinnya? Bagaimana konsistensinya? Harus bisa. Malu sebagai orang Kristen, mengaku Kristen, tapi belum pernah membaca kitab suci. Kita bersyukur loh. Saya kasih tahu sedikit sejarahnya. Alkitab yang kita pegang ini adalah hasil dari jerih lelah anak-anak Tuhan yang mempersembahkan hidupnya, mendedikasikan waktu, pikiran, tenaganya, materinya, itu selama berpuluh-puluh tahun, kemudian menghasilkan satu terjemahan begitu. Berpuluh-puluh tahun. Saudara tahu? Ratusan tahun yang lalu. Tidak semua orang bisa pegang Alkitab sebebas kita hari ini. Tidak semua orang bisa pegang Alkitab. Hanya kaum-kaum rohani saja yang bisa memegang Alkitab, bisa membacanya, bisa mempelajarinya. Sedangkan kaum-kaum awam, jemaat biasa, tidak diperbolehkan untuk memegang Alkitab, untuk membacanya. Dan banyak kaum awam yang tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti isi hati Tuhan, karena tidak bisa baca langsung. Lalu menimbulkan kerinduan yang besar, bagaimana caranya supaya umat Tuhan bisa membaca, tidak terbatas pada tembok-tembok rohaniawan saja. Pernah terjadi di zaman yang lampau seperti itu adanya. Lalu pada abad ke-16, sebelumnya abad ke-15, Tuhan menolong dengan memunculkan satu mesin cetak. Dari mesin cetak itu dicetaklah Alkitab setelah diterjemahkan. Itu pun butuh waktu lama. Lalu juga demikian dengan pengejaran kitab suci. Dibagi, lalu semua orang bisa membaca, yang awam bisa baca. Sebelumnya tidak begitu. Tapi saya ke belakang lagi, lebih jauh lagi. Di awal-awal perkembangan gereja. Di abad 1, abad 2, abad 3. Masuk awal abad 4. Tidak ada hamba Tuhan yang bisa berkhotbah dengan lantang seperti ini di depan umum. Kalau ada ditangkap, dimasukkan ke penjara. Kalau tidak sampai diapa-apain di penjara, akan dicari di mana kalau tidak didapat. Tapi kalau sampai masuk di penjara, lalu nanti akan diadili. Adilinya tidak adil. Padahal sebenarnya tidak salah. Itu bisa dijatuhi hukuman mati. Berat untuk mengikut Tuhan. Hari ini begitu ringan mengikut Tuhan. Saking ringannya, Alkitab pun yang sudah disediakan dalam terjemahan bahasa kita, itu mungkin sudah setua ini kita belum pernah selesai membacanya. Tapi coba kita ditanya, engkau percaya siapa? Saya anak Tuhan. Dengan bangganya kita ngomong anak Tuhan. Tapi firman-Nya, minta maaf, saya tidak sedang mengkritisi. Bukan, saya ingin untuk kita belajar. Semakin kita belajar, semakin kita cinta Tuhan. Semakin cinta Tuhan, kita semakin meminimalisir semua hal yang Tuhan tidak inginkan. Ini yang Tuhan rindukan dari anak Tuhan hari ini. Dan ini yang menjadi krisis daripada kekristenan hari ini. Mari kita menghargai mereka yang sudah berjerih lelah untuk menerjemahkan kitab suci kita. Kita tinggal baca saja kok. Kalau saya meminta saudara untuk membuka teks aslinya, mungkin kalau saya ngomong teks aslinya saudara tidak paham. Bereshit bara Elohim, Hasamayim, Eretz, tidak tahu. Alke, Hologos, Kai Hologos, Proston Theon, tidak tahu. Tapi sekarang setelah diterjemahkan, yang tadi saya ngomong yang kita tidak tahu itu bahasa dari mana, tapi saya kasih tahu itu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dari Kejadian 1 pasal 1, pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim, Hasamayim, Eretz. Lalu Alke, Hologos, Kai Hologos, dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekarang kan mudah kita paham. Tapi bagian tersulitnya
kita punya komitmen tidak untuk membacanya. Itu yang terpenting. Kalau kita mempunyai komitmen, 3 hal tadi. Doa, firman, taat. Doa, firman, taat. Doa, firman, taat. Maka Tuhan dimuliakan dari setiap nafas hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Kuasa menguasai dosa. Permuliakan Tuhan dari seluruh hidup. Tuhan berkati. Amin.